Belajar itu tidak harus lama. 10 cara cerdas untuk belajar lebih efektif. Yang pertama, beri jeda saat belajar. Nate Cornell, seorang psikolog terkemuka, menjelaskan bahwa mengisi ember yang penuh itu hanya akan membuat air tertumpah. Pendapat ini didukung oleh cognitive load theory yang dikemukakan oleh John Sweller, seorang profesor emeritus dari Adelaide University. Sweller menjelaskan bahwa manusia hanya dapat memproses 3 chunks dalam satu kali belajar. Memori manusia memiliki batas untuk mengelola dan menerima informasi. Justru jika terlalu banyak materi, hanya akan menjadikan otak kita overload. Jadi memberi jeda dalam belajar akan memberi kesempatan pada kita untuk mengolah informasi secara mental. Kalau bahasa simpelnya sih, supaya terjadi internalisasi dengan informasi. Simple kok berat banget bahasanya coy. Yang kedua, latihan yang konsisten. Kalian tahu gak sih kenapa kita bisa lupa banyak hal yang pernah kita lakukan, yang teringat, paling cuman yang berkesan? Iya kan? Catherine Rawson, seorang psikolog di Kent State University mengatakan bahwa jika Anda ingin dapat mengingat informasi, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah berlatih. Wah, kalau masalah konsisten, jadi ingat sama Babang Siar Seven nih. Kalau Mimin berfantasi sih, ekspos terhadap kegiatan maupun informasi yang sama dan berulang akan merangsang memori kita untuk merecall atau memanggil kembali memori yang sudah tersimpan. Yang ketiga, jangan hanya membaca saja. McDaniel menjelaskan bahwa membaca ulang materi itu seperti melihat kunci jawaban saat menyelesaikan puzzle. Kita tidak akan pernah memahami sampai kita benar-benar melakukan yang kita kerjakan. Buat Mimin sih, ini memang masuk akal. Tapi beda lagi dong konsepnya belajar sejarah, kan enggak mungkin kita kembali di zaman perang gitu kan. Tapi yang dikatakan McDaniel memang ada benarnya kan? Makanya tips yang keempat mungkin lebih menguatkan pendapat ini. Yang keempat, uji diri kamu. Sering latihan jawab soal juga akan membantu kita untuk merecall pelajaran yang sudah kita pelajari. Pernah enggak sih kalian udah belajar dan memahami penyelesaian soal matematika, tapi kalian lupa? Nah, hal itu terjadi karena memori yang tersimpan gagal untuk dimunculkan kembali ke otak. Memorinya enggak hilang, cuman karena jarang dipanggil aja mungkin memori tentang penyelesaian masalah matematika itu jadi ngambek. Yang kelima, belajar dari kesalahan. Kalian pernah enggak sih merasa udah belajar dan menguasai suatu materi, tapi pada saat ada contoh soal, kamu gagal menjawabnya? Hal itu bisa saja karena kita kurang latihan. Nah, di tips yang kelima ini, Mimin rekomendasiin untuk belajar dari kesalahan. Cornell dan koleganya melakukan penelitian dan hasilnya menyarankan untuk kita berfokus sama materi yang kita masih salah. Nah, gimana 5 tips itu? Untuk 5 tips berikutnya nanti Mimin jelasin di part kedua deh. Tetap fokus ya pemirsa Mimin. Jangan lupa komen jika kalian mau mengkritik dan merekomendasikan hal tertentu dalam video kami ya. Jika kalian suka silahkan pencet tombol like, jika tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe untuk part keduanya ya.